tanggung jawabkan, dia tanda tangan. Ya kita sebagai kuasa hukum kan hanya menyampaikan apa yang disampaikan. Jadi kita sebagai kuasa hukumnya. Oh berarti kuasa hukum itu pengacara nggak sih? Pengacara dia? Oh baru tahu ku. Tapi kenapa gitu selalu berada di pihak-pihak yang salah gitu? Halo guys. Bagaimana kabarnya? Ya ini gue habis kegiatan ya, baru balik. Oke. Guys, netizen pada tanya gue, kok bisa Inara Rusli satu frame sama Marissa Ica? Lo tahu kan? Si Marissa Ica itu deketnya sama siapa? Ya jelas sama si Nepos kan. Kok bisa ya Inara Rusli? Apakah benar Inara Rusli sekarang sudah berkubu sama Marissa Ica dan Nepos? Ntar ya gue tanyain ya. Ntar ya gue tanyain ya. Ya tunggu aja tanggal mainnya ya. Ntar gue tanyain ya. Oke ya. Soalnya kalau ya mohon maaf ya, kalau secara level pertemanan geng sirkus Inara Rusli kagak masuk guys ya. Ya asal lu tahu aja ya Inara Rusli, lu bukan level kita ya. Kita levelnya mah artis-artis papan atas, ibu kota yang tinggi sekali, kayak naik gunung ya. Kalau lu kan siapa? Mohon maaf. Ternyata aku ketemu Inara juga selalu sama support Kak FS. Binti, Masya Allah. Ih dateng loh tanggal 10. Insya Allah hadir. Asik. Iya, insya Allah hadir. Support kamu kan selalu support aku. Hadir. Asik. Dokter Richard, aku hadiah. Aku tag Dokter Richard. Tanggung jawabkan, dia tanda tangan. Ya kita sebagai kuasa hukum kan hanya menyampaikan apa yang disampaikan. Jadi kita sebagai kuasa hukumnya. Oh berarti kuasa hukum itu pengacara nggak sih? Pengacara dia? Oh baru tahu ku. Tapi kenapa gitu selalu berada di pihak-pihak yang salah gitu loh? Seperti kasusnya si Reza kan, dia kan ada di belakang itu. Ini gue ngomong karena dia itu mengaku dirinya kuasa hukum, ya kan, berarti dia tahu nih mana yang baik, mana yang benar, ya kan, mana yang kasus yang benar-benar harus dibela, mana yang tidak gitu loh. Jadi di sini tuh aku cuman kaget aja karena dia bilang karena kita kuasa hukum berarti dia itu pengacara, setidak-tidaknya seperti itu kan. Tapi yang aku pikir tuh masa sih nggak bisa menelaah gitu dan tetap mendukung gitu, seperti produk overclaim sudah nyata-nyata ya kan dari Badan POM kalau produk itu tuh overclaim, tapi kenapa harus dibela sih gitu maksudku loh. Aku nggak menyalahkan apa pangkatnya dia apa gitu, nggak ke situnya, cuman gitu kenapa sih gitu tetap berada di pihak-pihak yang memang salah, seperti kasusnya si Inara ini ya kan, sudah rame ini, ada yang disakiti yaitu istri sah, tapi tetap dibela juga gitu ya. Kita lihat aja ya pembelaannya seperti apa, apakah dia tetap bilang Inara ini salah atau tidak gitu ya kan, karena menurut si Mawah gitu dia melaporkan dengan kasus perzinahan gitu kan, berarti perzinahan itu tuh di luar akad yang sah gitu loh maksud aku ya kan. Jadi kita lihat aja gitu kasusnya ini, kira-kira dia akan bertindak seperti apa ini seorang kuasa hukum Marissa Ica ini ya kan. Pak, biar sekalian nanti kita promosikan gitu kalau memang dia tuh memang becus menangani kasus dan memang posisinya benar gitu ya, nanti kita juga bisa mempromosikan dia gitu loh, karena tidak banyak orang yang tahu kalau dia itu seorang
kuasa hukum gitu. Jadi lewat mulut comel kita nanti kan bisa nih ya kan tergaung namanya dia kalau dia ini adalah seorang pembela yang benar gitu loh ya kan. Tapi di kasus Inara ini tuh masih kita lihat lah pengacara-pengacara ini akan menangani kasus ini seperti apa. Apakah mereka akan tetap menyalahkan Inara karena atas dasar ya kan laporan si Mawah ya kan yang katanya mereka itu berzina gitu loh ya kan. Jadi ya kita lihat aja dia menangani kasus ini tuh seperti apa ya kan. Mari kita teliti bersama-sama biar tidak salah paham ya kan. Gak usah aku ngomong panjang lebar dulu karena kasus ini baru akan mulai dipegang sama si dia atau sama si pengacara Ica. Iya sih pengacara nggak sih dia? Coba komen dong, pengacara nggak dia? Ada yang tahu nggak? Inara, kenapa kamu merasa tertipu Inara? Apakah kamu nggak tahu kalau dia sudah beristri Inara? Janda syari yang dulu jadi idola kaum simpatisan di era perselingkuhan Virgon kini resmi melaporkan Insanul Fahmi, seorang papa muda yang berhayal punya istri 2 di usia belia. Nih ya sahabat channel, supaya kita tidak tersesat oleh rasa simpati membabi buta ya pada Mawak ya, korban keganasan nafsu poligami bumbu dusta si Insanul Fahmi ya. Kita harus paham dulu nih bahwa kasus ini melahirkan 3 peristiwa hukum yang saling berkaitan tapi berbeda dan terpisah ya. Ya ibarat hubungan Mawak, Insanul Fahmi dan Inara sekarang lah ya, saling terhubung tapi tetap kacau sendiri-sendiri. Peristiwa pertama kan soal dugaan perselingkuhan dan perzinahan ya. Ini adalah laporan dari Mawak ya terhadap Inara dan Insanul. Nah, membuktikannya itu tidak semudah membuktikan netizen yang salah paham. Karena perzinahan itu dia delik privat ya. Syaratnya harus ada hubungan badan dan dilaporkan oleh pasangan sah yang dihianati. Mawak diduga menggunakan rekaman CCTV dari rumah Inara Rusli dan disinilah masalah hukumnya mulai melebar. Karena rekaman CCTV itu kabarnya berasal dari rumah tempat tinggal Inara Rusli dan anak-anaknya ya. Rumah yang tidak lagi dihuni bersama mantan suaminya si Virgon. Maka muncul pertanyaan ya, siapa yang mengambil rekaman itu dan siapa yang memindahkannya ke Mawak ya. Dan apakah proses pemindahannya itu legal ya? Kalau tidak ya, maka ini bisa masuk pasal perolehan data elektronik tanpa hak ya, atau penyalahgunaan akses atau pembocoran informasi privat. Jadi jangan salah sahabat channel ya, membongkar perselingkuhan itu boleh banget ya, tapi kalau caranya salah malah membuka pintu pidana lain. Nah kemudian peristiwa ketiga adalah laporan Inara terhadap Insanul ya atas dugaan penipuan status duda. Ini baru ya, segar dan lebih teknis hukumnya. Kalau benar misalnya si Insanul ini menikahi Inara ya dengan mengaku sudah duda, maka unsur penipuan dalam KUHP itu bisa terpenuhi karena ada perbuatan tipu muslihat atau kebohongan yang membuat pihak lain dirugikan baik secara moral, sosial maupun finansial. Catat, ini kasus terpisah ya, tidak otomatis menghapus atau membenarkan peristiwa lain tadi yang ada 2. Nah, inti besar yang harus kita pahami, ketiga peristiwa tadi ya, peristiwa hukum yang tadi netizen channel jelaskannya itu berdiri sendiri-sendiri ya, tidak saling menghapus dan bisa berjalan secara paralel. Kalau kalian mencampur adukan semuanya menjadi satu soap drama ya, ya nanti yang keluar itu cuma simpati membabi buta tanpa nalar. Sebenarnya kurang baik juga terlalu ikut campur dan bicarain keburukan orang lain. Biarlah itu jadi urusan mereka dan masalah mereka selesaikan sendiri. Maaf, itu hanya menurutku. Kalau yang menurut kamu keburukan itu kita nggak boleh ikut campur, jadikan keburukan itu hal privasi. Hal privasi berarti apa? Bukan menjadi pemberitaan, bukan suatu pemberitaan yang sudah ada tersebar di sosial media. Buat kamu yang bernama siapa nih, Miel, mungkin kamu bukan seorang istri sah. Atau mungkin kamu juga, saya nggak paham kamu sebagai perempuan itu bagaimana posisi pemikiran hati kamu atau posisi kamu ya. Saya nggak paham karena saya nggak tahu kamu udah nikah atau belum. Tapi dalam kasus ini, Inara ini, kita semua yang sudah menikah, sudah menjadi seorang istri sah, pastinya akan ikut berkomentar. Kenapa? Sudah jadi konsumsi publik, sudah diberitakan di mana-mana. Ini bukan lagi membicarakan tentang keburukan, tapi membicarakan suatu kasus. Bedakan ya, bergunjing di kompleks, lu ngomongin mertua lu itu salah. Itu namanya lu membicarakan keburukan mertua lu.
Atau lu membicarakan laki lu kayak gitu ya, di komplek lu lagi arisan. Nah, itu baru namanya gibah. Tapi untuk kasus Inara dengan Insan ini dan dengan Wardatina Mawa sudah menjadi pemberitaan di sosial media. Mengerti nggak kamu? Dan kenapa saya omongin? Karena saya related. Tahu arti related? Related itu merasakan punya suatu persamaan terhadap Mawa ya, terhadap istrinya si Insan. Sebagai seorang istri sah, sebagai seorang perempuan, jadi punya empati. Kita punya hati nih. Ngerasain nih kalau jadi Mawa tuh gimana ya rasanya. Kayak gitu. Dan ini tuh ada suatu kasus yang mesti diangkat. Apa kasusnya? Perzinahan dan perselingkuhan. Dimana itu dihukum negara kita, kompilasi hukum Islam yang berjalan seiringan dengan hukum pernikahan. Apabila dilanggar, seseorang menikah tanpa izin istri sah, maka hukumannya adalah 5 tahun penjara. Apabila seseorang berbohong tentang status menikahnya dan menyatakan dirinya belum menikah, lalu menikah lagi, 7 tahun penjara. Makanya saya angkat tema kasus ini. Ya, jadi ini bukan cuma sekedar ikut campur bicarain keburukan ini. Ini suatu pembelajaran yang sangat bagus sekali untuk semua orang. Untuk siapa aja? Untuk kita istri sah. Untuk kamu perempuan-perempuan single. Supaya tidak gampang diajak nikah sirih. Ya, supaya tidak dibodoh-bodohi. Untuk para penghulu-penghulu, hati-hati menikahkan orang, Pak, Bu. Ya, Bu, nggak mungkin laki ya yang nikahin, sorry. Hati-hati menikahkan orang, bapak-bapak ya. Karena ada hukumnya di negara kita. Apabila menikah tanpa izin istri, 5 tahun penjara. Apabila membohongi dengan menyatakan dirinya adalah lelaki single, padahal udah beristri lalu menikah lagi, 7 tahun penjara. Ya, saya bukan cuma sekedar ikut campur, terus bacot-bacot, nggak begitu saya tipenya. Saya itu memberikan reaction terhadap suatu kasus viral. Ingat, kasus viral yang udah ada di publik, baru saya kasih reaction saya dengan adanya akun saya di TikTok ini. Seperti itu. Oke, kamu paham ya, El ya? Kalau kurang baik menurut kamu keberadaan dari reactionnya Mamski dengan konten kasus-kasus viral di TikTok, silakan monggo. Nggak usah di follow atau di blok supaya kamu nggak bisa lihat lagi konten saya. Langsung kau blok aja, gitu. Gampang kan? Ya, paham ya? Semoga kamu paham dan masih bisa menangkap hal-hal yang positif yang saya sampaikan pagi hari ini. Terima kasih.